Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, melalui video ini Yanda kembali akan memberikan suatu pembelajaran yang insyaallah mudah-mudahan yang nantinya akan Yanda sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi salah satu yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat baik untuk Yanda ataupun kepada Ananda sekalian yang mendengarkan video ini. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita bahas adalah lafal hamdalah. Salah satu lafal hamdalah itu diucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat kuasa, Allah sangat hebat. Apapun yang dimiliki, yang diinginkan oleh hambanya, Allah akan berikan. Karena Allah memiliki sifat sayang, Allah memiliki sifat peduli kepada kita. Pada pembahasan hari ini akan Anda lanjutkan, kita akan masuk kepada bab yang membahas tentang Asmaul Husna. Mengenal Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu sangat banyak, ada 99, tetapi pada pembahasan hari ini, di video ini, Yanda akan menjelaskan dua saja, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama yang indah, yang mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama dan Allah mampu dengan namanya tersebut membuktikan Allah itu maha agung. Misal contoh, Allah salah satunya yaitu maha melihat atau maha mendengar. Manusia juga bisa melihat dan mendengar, tetapi perbedaannya sangat jauh. Kita sebagai hamba Allah, hanya Allah berikan kesempatan melihat dan mendengar saat mata dan telinga kita dalam keadaan berfungsi dengan keadaan baik. Tetapi kalau Allah cabut nikmat melihat kita, Allah cabut nikmat mendengar kita, maka kita tidak akan bisa mendengar. Dan juga punya batasan, ya. Kalau Allah tidak punya memiliki batasan. Artinya Allah itu mampu melihat dimanapun, dalam keadaan apapun. Begitupun Allah akan bisa mendengar dimanapun dan dalam keadaan apapun. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik itu kepada manusia, kepada hewan, atau juga kepada tumbuhan, yang mereka ini juga semua termasuk makhluk Allah. Manusia, Allah akan berikan kasih sayangnya pada kita umat muslim ataupun juga mereka yang non muslim. Sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahim berarti Allah juga Maha Penyayang. Allah memberikan kasih sayangnya khusus, berbeda yang tadi. Kalau ini khusus, kepada siapa Allah berikan kasih sayangnya? Yaitu kepada orang-orang yang beriman, yakin dan percaya Tuhan yang wajib disembah tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus nanti di akhirat, ya, ketika kita sudah meninggalkan dunia, kemudian Allah bangkitkan kembali, Allah akan memandang
Allah akan melihat kita sebagai hambanya yang beriman. Tetapi Allah tidak akan memandang, tidak akan melihat, dan tidak akan menolong bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang luas dan mencakup seluruh makhluknya di dunia tanpa terkecuali, itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu khusus dan berkelanjutan sampai akhir kiamat dan hari akhirat, ya. Kepada siapa? Pada hambanya yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Itu yang Allah akan berikan kasih sayangnya. Bagaimana contoh yang dapat kita lihat kalau Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah memberi matahari, Allah memberikan udara, Allah juga memberikan air, kebutuhan hidup, baik itu kepada orang yang beriman ataupun kepada mereka yang tidak beriman. Ya, matahari kita sama-sama menikmati. Udara, baik yang muslim atau yang pun tidak, sama-sama menghirupnya. Air yang kita minum, sama, mereka yang non muslim juga mendapatkan kasih sayang Allah dengan diberikan nikmat minum tersebut. Itu Ar-Rahmannya Allah. Tapi wabil khusus Ar-Rahim yang kedua, di akhirat ya, Allah hanya memberi surga kepada orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah, tunduk dan taat melaksanakan perintah Allah, dan dia juga beramal soleh, ya. Serta Allah itu maha mengampuni, yang mana mereka pernah melakukan dosa yang kemudian mereka bertaubat. Bagaimana cara kita meneladaninya? Dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, kita itu harus memiliki sifat ramah, ya, sikap ramah dan berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang agamanya yang berbeda, ya, atau memandang ras atau status sosial, ya. Ini cara kita meneladaninya. Kalau di sekolah, kalian tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Berteman itu dengan siapa saja, ya. Jangan hanya berteman kepada orang-orang yang kalian suka saja, sedangkan yang lain tidak ditemani. Itu berarti kita tidak termasuk orang yang meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, memberikan perhatian khusus, ya, kepada golongan yang mereka itu adalah keluarga kita, terutama mereka itu yang seiman atau sesama Islam, sesama hamba yang menyembah Allah. Terkhususnya bagaimana? Yaitu bersama-sama kita melaksanakan ibadah kepada Allah, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berbuat baik, ya. Itu yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya apa saja dari mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Banyak sekali. Kita tulis di sini 4 saja. Yang pertama yaitu menunjukkan kasih sayang kepada siapa? Kepada semua orang di sekitar kita, kepada hewan, kepada tumbuhan. Hewan dan tumbuhan? Iya, karena mereka juga harus mendapatkan kasih sayang dari kita. Hewan dengan cara dikasih minum. Kemudian apalagi? Tumbuhan dengan cara diberikan air atau disiram. Kemudian membangun empati dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita yang mendapatkan musibah. Kita harus empati dan peduli membantu mereka. Dan insya Allah orang yang mengamalkan daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim akan mendapatkan rahmat dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis agar kita bisa berteman dengan baik ya. Saudara sesama muslim seiman itu akan menjalankan silaturahmi yang baik. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Allah ini adalah dua nama yang menunjukkan kasih sayang yang luas dan mendalam. Artinya kasih sayang kita itu, kalau kita ingin mengambil teladannya, yaitu harus memiliki sifat kasih sayang yang luas kepada siapa saja, tidak memandang agama, tidak memandang ras, memandang suku ataupun yang lainnya. Yang kedua, kita harus meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya, dan menjadikan kita harus memiliki sifat pengasih dan penyayang kepada sesama makhluk di bumi. Artinya kita jangan sampai bertolak belakang dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, kita juga harus Maha Pengasih. Pengasihnya memberi bantuan kepada orang-orang yang dapat musibah, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga harus peduli. Kemudian kita juga harus menjalin silaturahmi yang baik kepada teman, keluarga, dan kepada semua orang. Jadi itu kesimpulan dari video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sudah nonton video ini dapat bersama-sama kita amalkan dari sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mungkin sekian dari Yanda, kurang lebihnya Yanda ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Anda dan mohon bantuannya kepada kalian semua yang melihat video ini untuk share, like, dan subscribe video ini agar bersama-sama kita berjuang di jalan Allah dalam hidup. Terima kasih, kurang lebihnya ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.